Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada. Inilah laporan penting yang kami hadirkan dengan gaya pemberitaan resmi, tenang, dan penuh kehati-hatian. Informasi ini kami susun secara runtut dan menyeluruh agar mudah dipahami, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang telah memasuki masa purna tugas. Insya Allah, penjelasan ini akan membantu meluruskan berbagai kabar yang beredar dan menjadi pegangan yang menenangkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, belakangan ini satu isu kembali mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pensiunan. Isu tersebut adalah kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025. Banyak pesan berantai tersebar di grup percakapan, banyak pula judul yang terdengar meyakinkan, seakan-akan keputusan besar sudah diambil dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Harapan pun tumbuh, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut kehati-hatian dalam mengatur pengeluaran sehari-hari. Sebagian pensiunan menyampaikan bahwa setiap kabar kenaikan gaji selalu membawa rasa lega. Ada yang mengatakan bahwa gaji pensiun bukan sekadar angka, melainkan penopang utama kehidupan setelah puluhan tahun mengabdi. Bagi sebagian lainnya, gaji pensiun adalah sumber untuk memenuhi kebutuhan dasar, biaya kesehatan, hingga membantu anak dan cucu. Karena itu, wajar jika setiap informasi terkait kesejahteraan pensiunan disambut dengan perhatian besar. Namun Bapak dan Ibu, sebagaimana layaknya sebuah laporan berita resmi, kita perlu memisahkan antara harapan dan fakta kebijakan. Berikut ini kami sampaikan penjelasan secara utuh, berdasarkan regulasi yang berlaku, agar tidak ada lagi kebingungan atau kesalahpahaman. Isu kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2025 mencuat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79, Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menegaskan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Frasa inilah yang kemudian memicu beragam tafsir di masyarakat, termasuk di kalangan pensiunan. Selanjutnya, banyak yang beranggapan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara berarti kenaikan gaji bagi seluruh kelompok, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Padahal, dalam sistem kebijakan negara, setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas dan dasar hukum yang berbeda-beda. Tidak semua pernyataan dalam dokumen perencanaan otomatis berujung pada perubahan nominal penghasilan. Ketika isi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dibaca secara menyeluruh, terlihat bahwa fokus utama kebijakan tersebut diarahkan kepada aparatur yang masih aktif bekerja. Penyesuaian gaji dan penghasilan diprioritaskan bagi aparatur sipil negara aktif, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang masih menjalankan tugas pelayanan publik. Dalam dokumen tersebut, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur kenaikan gaji bagi pensiunan pegawai negeri sipil. Disinilah sering terjadi perbedaan antara persepsi publik dan isi kebijakan yang sebenarnya. Banyak pensiunan yang berharap bahwa kata aparatur negara mencakup seluruh pihak yang pernah mengabdi. Harapan itu lahir dari pengalaman panjang pengabdian dan rasa memiliki terhadap negara. Namun secara hukum, kebijakan untuk pensiunan memerlukan regulasi tersendiri yang secara eksplisit mengatur besaran dan mekanisme pembayaran. Kemudian, hingga batas waktu kebijakan yang menjadi perhatian publik, yakni hingga 30 Desember, pemerintah belum menerbitkan peraturan lanjutan yang mengatur penyesuaian gaji pensiunan PNS untuk tahun 2025. Artinya, belum ada keputusan resmi yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menaikkan gaji pensiunan pada tahun tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perlu kami sampaikan bahwa saat ini pembayaran gaji pensiunan PNS masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini menjadi dasar penyesuaian terakhir gaji pensiunan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12%. Kenaikan 12% itu dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir ASN aktif
yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, belum ada revisi atau pembaruan terkait besaran gaji pensiunan. Dengan demikian, sepanjang tahun 2025, nominal gaji pensiunan secara resmi masih berada pada angka yang sama seperti setelah penyesuaian tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memisahkan secara tegas kebijakan untuk ASN aktif dan kebijakan untuk pensiunan. Fokus anggaran saat ini lebih diarahkan kepada aparatur yang masih menjalankan fungsi pelayanan. Sementara itu, pensiunan ditempatkan dalam skema perlindungan yang bersifat stabil, dengan tujuan menjaga kesinambungan pembayaran dalam jangka panjang. Bagi para pensiunan, kebijakan yang bersifat stabil ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, pembayaran gaji pensiun relatif aman dan terjamin. Di sisi lain, tidak adanya penyesuaian berkala membuat sebagian pensiunan merasa tertinggal oleh kenaikan harga kebutuhan hidup. Seorang pensiunan pegawai administrasi pernah mengungkapkan bahwa setiap tahun biaya hidup terasa semakin berat, sementara penghasilan tetap. Ada pula pensiunan tenaga kesehatan yang mengatakan bahwa kebutuhan obat dan perawatan justru meningkat setelah pensiun. Pendapat lain datang dari pensiunan guru yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun. Ia menyampaikan bahwa kenaikan gaji pensiun pada tahun 2024 sangat membantu, namun harapan akan penyesuaian lanjutan tetap ada. Menurutnya, pensiunan bukan meminta kemewahan, melainkan sekadar keseimbangan agar penghasilan tetap sejalan dengan kebutuhan dasar. Namun dari sudut pandang kebijakan negara, pemerintah mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan terkait dana pensiun, kemampuan anggaran, kondisi ekonomi nasional, serta prioritas pembangunan menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pensiun biasanya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Berikutnya, penting untuk dipahami bahwa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan, bukan peraturan penggajian. Ia menggambarkan arah dan komitmen, tetapi belum tentu langsung menghasilkan perubahan angka dalam waktu singkat. Tanpa adanya peraturan turunan, sebuah rencana belum memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan secara langsung. Sebagian pensiunan juga berharap agar suara mereka terus diperhatikan dalam perumusan kebijakan ke depan. Aspirasi tersebut disampaikan dengan harapan, bukan dengan tuntutan berlebihan. Mereka percaya bahwa negara akan terus berupaya menjaga kesejahteraan warganya, termasuk mereka yang telah menyelesaikan masa tugas. Sebagai penutup laporan ini, kami ingin menyampaikan pesan yang menenangkan. Tetaplah berpijak pada regulasi yang sah, jaga kewaspadaan terhadap informasi yang belum terkonfirmasi, dan teruslah berharap dengan cara yang bijak. Insya Allah, setiap doa dan kesabaran akan mendapatkan balasan terbaik. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan yang telah menyimak laporan ini dengan penuh perhatian. Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian panjang yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu. Jika laporan ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like, bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan pembaruan dan laporan resmi lainnya pada siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.